Iya. Iya, silakan masuk. Selamat pagi, Mbak Feli. Iya, Bu. Silakan duduk. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini kok lemas? Grogi, Bu, sedih begadang. Aduh, ya. Udah makan belum Mbak Feli? Sudah, Bu, Udah, roti ya. tadi pagi. Ya, nggak apa-apa. Semoga semangat ya nih melewati proses assessment biar lancar. Amin. Oke. Ini hari ini Mbak Feli assessment ya Iya, Bu. untuk pemberian sediaan farmasi ya topiknya ya Mbak tadi ya. Iya. Ya. Kemudian Mbak Feli, kemarin kan saya waktu konsultasi pertama kemarin kan sudah menjelaskan tujuan untuk dilakukannya assessment. Mbak Feli mungkin bisa jelaskan lagi ke saya tujuannya apa sih Mbak Feli melakukan assessment itu? Iya, tujuannya untuk memastikan ya, Bu, ya, bahwa Ya. saya adalah seorang apoteker yang berkompeten dalam bidang farmasi ini. Iya, oke seperti itu ya. Jadi biar memastikan bahwa Mbak Feli sebagai profesi apoteker benar-benar berkompeten dalam melakukan perannya. Iya. Kemudian kan juga nanti dengan Mbak Feli benar-benar dipastikan kompeten kan juga meningkatkan kepercayaan pasien terhadap kita karena para pasien akan yakin bahwa mereka dilayani oleh tenaga kesehatan yang benar-benar berkompeten. Seperti itu ya Mbak Feli ya. Kemudian kemarin juga saya sudah menjelaskan terkait rencana asesmennya Mbak Feli. Iya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan lagi kemarin metodenya ada apa aja ya yang saya jelaskan? Iya, Bu, ada 4 macam ya, Bu, ya. Ya. Yang pertama itu ada observasi, Iya. kemudian ada uji lisan, kemudian juga ada uji tulis sama portofolionya. Oke, berarti nanti hari ini Mbak Feli akan mengikuti 4 proses itu ya Mbak Feli ya untuk Bu. mengumpulkan bukti-bukti yang ada terkait dengan kompetensinya Mbak Feli. Kemudian sudah disiapkan semua alat bahannya ya Mbak Feli ya yang sudah kemarin saya sampaikan ya. Iya, Bu. Nanti dipastikan lagi semuanya sudah oke. Kemudian kalau semisal ada yang kurang atau ada yang misalnya nggak ada, nanti kita fleksibel aja. Misalnya, oh ternyata itu adanya di Depo Farmasi Rawat Jalan, nanti kita bisa ke sana. Atau oh nanti adanya di Depo Farmasi Rawat Inap atau di Farmasi GD, nanti kita ke sana. Jadi nanti kita sesuaikan saja. Seperti itu ya Mbak Feli ya. Iya, Bu. Oke, semua sudah dipersiapkan. Yang penting nih nanti walaupun nanti kita fleksibel, tetap nanti kita sesuaikan dengan prinsip dari assessment. Seperti apa? Yaitu assessment dilakukan yang benar-benar valid, reliable, dan kita fleksibel juga. Seperti itu ya Mbak Feli ya. Iya, baik. Kemudian kemarin juga sudah saya jelaskan terkait aturan mainnya ya. Iya. Mbak Feli udah izin juga ya ke kepalanya ya. Sudah, Bu, sudah. Ya, oke. Terus datang dengan pakaian yang rapi ya, sudah ya. Bagus. Kemudian kemarin juga saya sampaikan terkait dengan kerahasiaan, terkait informasi pasien yang nanti akan kita jadikan probandus untuk asesmen ini, termasuk juga kerahasiaan untuk hasil asesmen ini. Seperti yang saya jelaskan dulu waktu kita konsultasi, kemungkinan Mbak Feli nanti akan ada 2 outputnya. Yang pertama dinyatakan kompeten, mendapatkan sertifikat kompetensi, kemudian yang kedua adalah tidak kompeten. Nanti Mbak Feli boleh mengajukan banding ketika saya putuskan kalau Mbak Feli ternyata tidak kompeten. Seperti itu ya Mbak Feli ya. Baik, Bu. Kurang lebih sudah jelas semua. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai prosesnya? Sudah, Bu, sudah jelas. Sudah siap Mbak Feli? Siap dong. Siap dong. Sudah persiapkan kan? Oke. Kemudian ini kan kemarin, tadi kan Mbak Feli sudah menjelaskan kita ada 4 proses: observasi, uji tulis, uji lisan, sama portofolio. Iya. Mbak Feli mulai dari mana dulu nih saya tawarkan? Yang observasi dulu aja, Bu. Oke, biar yang ini dulu ya, langsung ketemu pasien. Langsung ketemu Oke, pasien dulu. siap. Kita uji observasi ya. Nama Ibu Elizabeth Nugraheni. Iya Mbak.
Elizabeth ya? Iya Mbak, dengan saya sendiri. Iya. Tadi periksanya dokter siapa Bu? Dokter Ima Sari, Ya, tanggal lahirnya? 3 September 90 Mbak. Ya, tadi periksanya dari poli umum ya? Iya. Alamatnya di mana Bu? Di Gandean, Gandean. Oh, RT 1 RW 2. Oke. Tadi periksa dokter Ima, keluhannya apa Bu? Nggak tahu ini mata saya kayak terasa ganjel gitu loh Mbak. Terasa ganjel. Ada lagi keluhannya pusing. Oh iya. Ada 3 macam ya Bu ya obatnya dari dokter Ima. Yang pertama ada obat tetes mata ya Bu ya. Yang ini Sendoliters, nanti dipakainya sehari 3 kali. Sekali pakainya 1 tetes pada mata yang sakit. Mata yang sakit sebelah mana ya? Mbak kanan. Sebelah kanan ya. Nanti kalau misalnya sudah nggak sakit, nggak usah dipakai lagi obat tetes matanya ya. Ini obat tetes matanya bisa disimpan 30 hari setelah dibuka ya Bu ya. Nanti kalau misalnya sudah dibuka dan lewat 30 hari nggak bisa dipakai lagi. Kalau misalnya belum dibuka bisa mengikuti tanggal yang ada di kemasannya ya. Yang kedua, ini obatnya ada asam mefenamat ya Bu ya. Nanti diminumnya sehari 3 kali. Minumnya 1 tablet sesudah makan bila masih nyeri atau pusing ya. Iya. Nanti kalau misalnya sudah nggak nyeri, nggak pusing, nggak usah diminumkan, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, ini obatnya ada Segafit ya Bu ya. Ini vitamin, nanti bisa diminum sehari sekali, 1 tablet saja ya, juga sesudah makan. Ada alergi obat Bu? Nggak ada Mbak. Nggak ada ya. Nanti kalau misalnya sudah minum obat ini, terus perutnya rasanya nggak enak atau misalnya mual, nanti obatnya langsung di stop saja ya. Nanti obatnya ini bisa disimpan di suhu ruang aja ya. Kalau bisa di kotak obat. Oh iya. Bisa minta tanda tangan sama nama tenangnya sebelah sini. Ini pulpennya. Sama di sebelah sini juga ya Bu ya. Masih ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Sudah Mbak, Sudah selesai ya. Iya. Oh ya, sebelum saya kasih obatnya, boleh saya ulang lagi Bu? Bisa Ibu ulang gitu apa yang sudah saya jelaskan tadi? Ini buat tetes matanya Mbak. Iya. Dipakai 3 kali sehari, 1 tetes di mata yang sakit, mata kanan. Bisa Mbak, vitamin ya Mbak ya? Iya. 1 kali sehari, 1 tablet. Ini buat apa? Pusing. 3 kali sehari. Setelah makan Setelah makan semua ya Bu ya. Masih ada lagi Bu yang mau ditanyakan? kalau vitaminnya saya minumnya pagi, siang, sama sore. Di pagi hari aja nggak apa-apa. Sesudah makan ya. Nggak ada alergi obat ya Bu. Ini obatnya, kemudian saya kasih leafletnya ya Bu ya. Ini bisa dibaca-baca terkait penggunaan obat tetes matanya. Iya. Terima kasih, semoga lekas sembuh. Ya Mbak Feli, tadi kan kita sudah melakukan pengambilan bukti secara observasi ya Mbak Feli ya. Tadi Mbak Feli sudah praktek, saya sudah mengamati Mbak Feli. Terus ini saya juga melihat kesesuaian dari praktek yang Mbak Feli lakukan dengan standar yang sudah ada. Saya lihat ini udah bagus hasilnya Mbak Feli ya, semua sudah terpenuhi lah hasilnya seperti itu. Ini saya minta tanda tangan dari Mbak Feli sebagai bukti bahwa Mbak Feli sudah melakukan observasi. Ini ya, sudah saya centang semua, sudah sesuai semua ya Mbak Feli ya. Iya. Nah, tadi saya akan tanda tangan di sini. Sudah. Nah, selanjutnya masih ada 3 metode lagi. Mbak Feli mau pilih metode yang mana nih? Yang tulis dulu aja Bu. Yang tulis dulu ya. Iya. Oke. Ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan.
Pertanyaannya ini nanti Mbak Feli silakan jawab di sini, sama ada lembar keduanya juga ya Mbak Feli ya. Sini juga ada ya. Iya. Nanti silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 15 sampai 30 menit. Oke, Miss. Seperti itu, jangan lupa diisi identitasnya. Saya tinggal dulu ya Mbak Feli ya. Iya, Bu. Bu, sudah selesai? Oke, nanti saya koreksi dulu ya Mbak Feli ya. Iya, Bu. Ini kurang lebih sudah oke. Ya, ini sudah saya koreksi, udah oke ya Mbak Feli ya. Baik, Bu. Ini jawabannya mungkin ada beberapa yang bagus jawabannya. Tapi ada beberapa yang mungkin perlu digali lagi sama Mbak Feli ya. Iya, Bu. Nanti semua sudah oke. Gitu. Ini Mbak Feli silakan tanda tangan di sini. Sekarang mau metode yang mana berikutnya? Desain, Bu. Desain dulu ya. Nanti Iya. berarti yang portofolio terakhir ya. Iya. Oke. Nah, Mbak Feli. Tadi waktu praktek kan Mbak Feli menyerahkan obat ke pasien, memberikan informasi ke pasien. Kemudian tadi saya lihat juga Mbak Feli melakukan konfirmasi atau menanyakan lagi kepada pasien apa saja informasi yang sudah Mbak Feli jelaskan kepada Iya. pasiennya. Nah, saya mau tahu yang kira-kira informasi penting apa aja sih yang perlu dikonfirmasikan kembali kepada pasien atau keluarga pasien. Iya. Saya perlu memastikan ya Bu ya, atau konfirmasikan kembali ke pasien atau keluarga pasien terkait nama obat yang saya berikan. Mereka harus tahu gitu nama obat yang mereka peroleh, kemudian kegunaan obat tersebut apa, cara pakainya, aturan pakainya seperti apa, kemudian juga penyimpanannya, sama kapan pasien tersebut harus berhenti minum obat dan kapan pasien tersebut minum obatnya. Kapan berhenti dan kapan lanjut lagi. Iya. Oke. Kemudian kayak dulu saya pernah nanya ya, semisal Mbak Feli itu menyerahkan obat ke pasien terus menemukan ternyata ada obat yang salah. Oh iya. Nah, terus kan kalau tidak salah Mbak Feli menjelaskan bahwa setelah Mbak Feli mengatasi permasalahannya, ditukar segala macam, dikasih lagi ke pasien yang benar, kemudian Mbak Feli melakukan pelaporan. Iya. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya? Kenapa sih Mbak Feli harus melaporkan kejadian itu? Yaitu sebagai bukti ya Bu ya, untuk mengingat juga kalau memang kejadian atau permasalahan obat itu pernah terjadi gitu. Jadi kejadian itu bisa jadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Kita bisa melakukan berbagai tindakan pencegahan atau juga bisa melakukan evaluasi terkait SPO. Pencegahan biar nanti ke depannya tidak terjadi lagi ya, sama untuk mungkin ada SPO yang bisa direvisi atau kebijakan yang bisa direvisi ya. Iya. Oke, ini sudah lengkap semua. Saya lihat jawabannya Mbak Feli sudah oke semua. Ini Mbak Feli silakan tanda tangan di sini sebagai bukti bahwa Mbak Feli sudah melakukan ujian lisan. 3 metode sudah kita lewati, sekarang 3 metode terakhir ya Mbak Feli ya. Masih semangat Mbak Feli? Masih Bu. Semangat dong. Tinggal satu lagi tadi ya. Iya Bu. Oke, yang terakhir ini terkait dengan portofolio. Yang sudah saya jelaskan kemarin kan, kalau misalnya ketika kita melakukan praktek, mungkin ada beberapa dokumen-dokumen yang didokumentasikan atau kita perlukan. Nah, ini saya boleh lihat tadi kan waktu Mbak Feli melakukan penyerahan obat, edukasi informasi obat, Mbak Feli kan melakukan pencetangan itu form edukasi ya? Iya. Ya, boleh saya lihat? Oh, bisa Bu. Ya. Edukasinya ini yang
atas telaah resep, yang di bawah telaah obat, di bawahnya lagi telaah edukasi ya. Edukasinya. Iya, ini poin-poinnya yang dijelaskan ya Mbak Feli ya, sudah Iya. tanda tangan ya. Oke. Kemudian tadi juga kita membahas soal kalau misalnya ada kejadian yang tidak diharapkan atau kesalahan pemberian obat. Dan Mbak Feli sempat menyinggung soal membuat laporan. Saya boleh lihat laporannya? Ini Bu, contoh laporan. Oke, laporannya ya. Ini nanti dilaporkan kepada kepalanya Mbak Feli ya? Iya, Bu. Laporkan, terus nanti akan ditindaklanjuti oleh kepalanya Mbak Feli. Oke. Nah, selain ini Mbak Feli di unit kerjanya apoteker melakukan pelaporan insiden secara berkala nggak setiap Iya. bulan? Setiap bulan ada ya. Iya. Ada bukti serah terimanya kalau misalnya penyerahan laporan? Ada. Iya. Oh, iya. Tadi saya tanyakan juga ya di ujian tulis ini laporannya diserahkan kemana aja Iya. ya? Oke. Sudah bagus semua. Oke, silakan tanda tangan di sini. Ini sudah sesuai semua ya Iya, Bu. dokumen-dokumennya. Oke, ini semua proses sudah kita lewati ya, 4 metode. Ini biar saya rekap dulu hasilnya. Iya. Nanti Mbak Feli silahkan ditunggu dulu kurang lebih 15-30 menit. Nanti kalau saya sudah selesai akan saya panggil. Untuk saya jelaskan nanti keputusannya akan seperti apa. Apakah Mbak Feli kompeten atau tidak kompeten? Baik, Bu. Ya, semangat ya. Istirahat Bu. dulu. Iya. minum dulu ya. Baik, Oke, Bu. silakan. Ya, terima kasih, Bu. Iya. Mbak Feli. Iya, Bu. Iya, silakan masuk. Sudah minum, sudah ngemil? Sudah, Bu. Sudah Mobilnya ya. nggak ada tapi. Oh ya nggak apa-apa ya, tapi sudah minum ya. Iya, Bu. Oke, ini saya sudah selesai untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Sudah saya kaji lagi, kemudian saya evaluasi lagi apakah sudah sesuai dengan listnya yang ada ya Mbak Feli ya. Iya. Dari sini sudah saya rekap, jadi saya putuskan Mbak Feli ini kompeten ya dalam pemberian sediaan farmasi. Terima Oke, kasih, Bu. selamat ya Mbak Feli Iya, ya. terima kasih, Bu. Nah, nanti setelah proses ini Mbak Feli nanti akan kami berikan sertifikat kompetensi. Nanti yang dikeluarkan oleh kepala bidang atas persetujuan dari direktur untuk Mbak Feli nanti melanjutkan ke tahap berikutnya untuk melakukan proses kredensial untuk memperoleh wewenang klinisnya Mbak Feli itu ya. Iya, Bu. Kemudian ini Mbak Feli sudah kompeten, sudah baik, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu sedikit diperbaiki. Sudah bagus sebenarnya, cuman ya mungkin ada beberapa hal yang perlu didalami lagi. Misalnya ada jawabannya Mbak Feli tadi yang sebenarnya sudah benar, tapi cuman ini nanti mungkin bisa digali lebih dalam lagi, bisa dieksplor lagi biar bisa, oh ternyata ada jawaban seperti ini, ada jawaban seperti ini, seperti itu. Jadi biar meningkatkan pengetahuannya Mbak Feli juga ya, Iya, seperti itu. Jadi tetap belajar. Jadi walaupun ini Mbak Feli saya nyatakan sudah kompeten, tapi tetap belajar, tetap mengembangkan ilmu yang ada biar nanti ke depannya pelayanan yang Mbak Feli berikan juga semakin baik. Iya. Seperti itu ya Mbak Feli ya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi ke saya? Sudah cukup, Bu. Sudah jelas ya. Berarti karena Mbak Feli saya nyatakan kompeten, berarti tidak perlu melakukan banding. Atau Mbak Feli mau melakukan banding nggak ya? Cukup, Bu. Cukup. Kemudian ini saya minta Mbak Feli untuk mengisi. Jadi ini kami melakukan evaluasi asesmen yang kami lakukan seperti apa. Mbak Feli silakan isi. Nanti kurang lebih bagaimana sih pendapat Mbak Feli terkait dengan proses asesmen yang sudah kita lalui bersama. Seperti itu. Nanti silakan diisi yang sini. Namanya, identitasnya nanti silakan dicentang. Kalau misalnya ada rekomendasi silakan ditulis atau ada komentar. Ya? Oke, Bu.
Ya, Mbak Feli? Iya. Sudah ya. Oke. Ini sudah. Nanti silakan Mbak Feli tanda tangan di sini. Oh iya. Ini adalah rekapan bahwa Mbak Feli saya nyatakan kompeten ya. Ini sudah saya coret, belum kompeten, jadi Mbak Feli kompeten dalam melakukan pemberian sediaan vaksin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada Bu. Sudah ya, sudah lega ya, Mbak Feli sudah kompeten. Jadi nanti silahkan dilanjutkan untuk proses selanjutnya. Tetap belajar, tetap mengembangkan ilmu yang ada. Iya, baik Bu. Seperti itu. Sebelumnya saya minta tanda tangan lagi Mbak Feli ini sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan proses assessment ya. Oke. Sudah ya. Silahkan Mbak Feli melanjutkan aktivitasnya kembali. Iya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Mari. Silahkan. Halo. Iya.